Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala hazihil ummah bi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Summa amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa atamut taslim. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu anin nari sab'ina kharifa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, Bapak Haji, Ibu Haji Jamaah Masjid Abdullah Nur, wabil khusus Ketua DKM beserta jajaran pengurus, Bapak-bapak hadirin serta ibu-ibu hadirat jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini kita masih berada di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Hari-hari yang Nabi katakan dalam sebuah riwayat, itqun minan nar. Allah janjikan dari 10 terakhir Ramadan ini ada pembebasan dari api neraka. Apa itu pembebasan dari api neraka? Dan amalan apa saja yang bisa menjadi wasilah? Sebagaimana yang disampaikan Rasul dalam hadis beliau, sehingga kita termasuk kelompok orang-orang yang beruntung yang dibebaskan dari api neraka. Itu yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapati bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-itqu minan nar huwa a'la darajatit tahrim minan niran. Para ulama memberikan definisi tentang itqu minan nar dengan makna dia adalah derajat yang paling tinggi dari derajat-derajat dijauhkan seseorang dari api neraka. Ada banyak derajat di mana Allah jauhin kita dari api neraka. Ada namanya derajat maghfirah, ampunan. Orang yang dapat maghfirah akan dijauhkan dari api neraka. Ada lagi naik lebih tinggi, namanya derajat al-afu. Al-afu artinya dihapus dosa-dosa dan kesalahan kita sehingga kita dijauhkan dari api neraka. Dan yang paling tinggi itu yang ketiga, namanya derajat al-itqu minan nar, dibebaskan dari api neraka. Bedanya mana? Kalau derajat yang bawah maghfirah itu diampunin dosanya, tapi nanti di yaumil hisab masih Allah bacain tuh dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Si fulan bin fulan, kau pernah kan melakukan dosa ini di tempat ini di jam sekian, masih ada catatannya. Walaupun nanti dia ampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau afun level yang kedua itu benar-benar dihapus. Dosanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala dan enggak ditanya lagi nanti oleh Allah di yaumil kiamah. Itu bedanya maghfirah dengan afun. Makanya nanti menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan, kita masuk hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan untuk saling memaafkan kesalahan orang lain. Dan memaafkan di situ Allah gunakan wal afina anin nas, menggunakan kata afun. Jadi bukan memaafkan kesalahan orang,
tapi kita hapus dari benak kita. Sehingga kita nggak ingat lagi dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat oleh saudara kita. Fa'fu wasfahu. Juga dalam ayat yang lain Allah gunakan kata afun, maka maafkanlah. Artinya hapus kesalahan orang lain yang pernah mereka perbuat kepada kita. Sedangkan kalau itkun minan nar, nah ini level yang paling tinggi. Bedanya apa? Kalau maghfirah dan afun itu diampuni dosa yang telah lalu. Kalau itkun yang lalu dan yang akan datang. Allah sudah berikan jaminan buat orang-orang yang sudah dapat itkun minan nar, dosanya yang akan datang sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Seolah orang yang sudah sampai derajat itkun minan nar itu hatinya sudah istiqomah, sudah stabil, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah gampang meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Kalau orang yang baru maghfirah, tadi malam kita sholat tarawih dapat maghfirah, malam dapat maghfirah, bisa jadi paginya dia bikin dosa dan kemaksiatan. Tapi kalau itkun minan nar, hatinya sudah stabil, sudah istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh ngelihat sejadah digelar. Bawaannya mau apa tuh kira-kira kalau sejadah digelar? Pengen sholat, bukan pengen rebahan, hadirin, itu lain lagi, ya enggak? Itkun minan nar, hatinya sudah stabil, sudah istiqomah. Ada sahabat Nabi yang sampai derajat itkun minan nar. Dalam satu hadis kata Rasulullah, anta atiqun minan nar, kata Nabi. Kamu sudah dibebaskan dari api neraka, kata Rasulullah. Siapa sahabat tersebut jamaah yang dirahmati Allah? Dialah sahabat yang Nabi pilih untuk menemani beliau ketika hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Beliaulah sahabat yang Nabi pilih untuk menggantikan imam untuk sholat berjamaah saat beliau sakit di akhir hayatnya. Dialah sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Anta, kata Rasulullah, Abu Bakar, kau sudah dibebaskan dari api neraka. Abu Bakar As-Siddiq. Ada Bilal salat tarawih salah nyebut nama beliau. Dia sebutnya Khalifatul Rasulillah Abu Bakar bin Siddiq radhiyallahu an, salah, hadirin. Kalau Umar emang bin Khattab, kalau Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, giliran Abu Bakar pakai bin juga dia. Abu Bakar bin Siddiq, bukan Abu Bakar bin Siddiq, namanya Abu Bakar, gelarnya As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliaulah yang Nabi katakan dalam hadis tersebut, anta atiqun minan nar. Tapi kita yang hadir siang hari ini di Masjid Abdullah Nur, kita juga bisa memiliki kemuliaan seperti yang didapati oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan amalan-amalan yang Nabi sampaikan berikut ini. Ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita ingin dibebaskan dari api neraka, maka mulai sekarang sampai Ramadan selesai, jangan pernah tinggalin amalan yang pertama. Saya mulai dari yang paling mudah, yang paling ringan, yaitu doa, berdoa kepada Allah agar kita termasuk orang yang dibebasin dari api neraka. Doanya alhamdulillah udah diajarin sama Rasulullah dalam sebuah riwayat. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa jama'atina minan nar. Allahumma atiq, ya Allah bebaskanlah riqabana, diri kami, wa riqaba abaina, dan orang tua kami, wa jama'atina minan nar, kaum muslimin dan muslimat dari api neraka. Banyakin doa tersebut, lagi di masjid, lagi di jalan, lagi di kantor, lagi di rumah. Berdoa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Ia katakan dalam satu firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Yakin bahwa setiap doa orang yang berpuasa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sekali-kali kita ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita angkat tangan dan berdoa, Allahumma atiq riqabana, ya Allah, bebaskanlah diriku. Yakin bahwa kita akan dibebasin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan doa ini. Saya tanya, kira-kira jamaah udah hafal belum doanya tuh? Udah hafal apa belum? Belum hafal. Ya Allah, ya saya baca, mohon izin jamaah ikutin biar kita dapat keberkahan doa dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Angkat tangan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma i'tiq. Nah, kalau Allahumma-nya berhenti jadi alifnya dikasih kasroh, jadi i'tiq, bukan itik. Lain lagi itu mah, ya. I'tiq, ya. Kalau nyambung Allahumma i'tiq, begitu, ya, karena ada alifnya. Allahumma i'tiq riqabana wa riqaba abaina wa jama'atina minan nar. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, ketika tadi kita doa begitu, Allahumma i'tiq riqabana, ya Allah, bebaskanlah hamba, wa riqaba abaina. Kita juga doain di lafaz tersebut buat kedua orang tua kita. Ibu bapak kami, ya Allah, mereka orang yang paling berjasa dalam hidup kami. Bebaskan juga dari api neraka. Kalau orang tua kita udah meninggal, Bapak Ibu tadi baca doa kayak begitu, orang tua kita senang banget di alam barzakh. Dapat doa dari anaknya. Lagi puasa di dalam masjid, didoain mereka biar bebas dari api neraka. Dulu ada kisah Imam Hasan Al-Basri mimpi ngelihat ada orang rebutan rahmat dan maghfirah Allah. Ada seorang fulan gak ikut rebutan, dia bojok sendiri. Lalu Imam Hasan tanya dalam mimpinya, Pak Fulan bin Fulan, kenapa gak ikut rebutan rahmat dan maghfirah? Kata orang tadi, Alhamdulillah Syekh, saya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, gak perlu ikut rebutan kayak mereka. Walaupun mereka semua dapat maghfirah dan ampunan Allah, tapi rebutan. Itu mereka yang kayak begitu Syekh, dia dapat doanya umum dari orang-orang yang beriman. Ketika ada khotib Jumat berdoa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Itu udah rebutan di situ, mereka semua dapat. Kalau saya di sini alhamdulillah dimuliakan Allah sebab anak saya masih hidup di dunia, dia doain buat saya. Dia kirimin kebaikan buat saya. Dia kirimin pahala dan amal soleh buat saya. Sehingga saya nggak perlu ikut rebutan di sini. Tuh orang tua senangnya minta ampun kalau ada anak yang doain buat mereka yang udah meninggal dunia. Makanya Nabi ketika katakan 3 amalan yang terputus, 3 amalan yang tidak akan terputus setelah orang meninggal dunia. Salah satunya awaladin soleh, doa anak yang soleh. Para ulama hadis menjelaskan tanda anak yang soleh itu doain buat orang tuanya. Kalau kita pengen tahu kriteria anak soleh, lihat kita berapa banyak doa buat kedua orang tua kita. Kalau kita jarang doain orang tua, jangan pernah merasa bangga diri kita ini termasuk anak yang soleh dan solehah. Wariqaba abaina wa jama'atina minan nar. Dan yang terakhir kita doain buat saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Ini amalan yang paling ringan dengan berdoa. Yang kedua, kalau kita ingin bebasin dari api neraka, naik lebih susah sedikit. Tapi alhamdulillah karena ini bulan Ramadan jadi mudah. Apa ya Rasulullah? Berpuasa dengan niat agar dibebaskan dari api neraka. Nabi yang sampaikan tadi di awal saya baca hadisnya. Man shoma yauman. Siapa yang bisa puasa 1 hari. Fi sabilillah. Di jalan Allah. Maksudnya ada ketentuannya puasanya dia. Dari hadis-hadis Nabi, dari ketentuan Rasulullah. Kalau puasanya tidak ada ketentuan dari Rasulullah syariat agama Islam, maka puasanya bukan fisabilillah. Ada orang puasa tidak sesuai dengan syariat. Ada orang pengen kaya disuruh puasa sama dukun, puasa mutih. Ada nggak kayak gitu kira-kira? Ada. Sekarang lagi menjamur lagi itu, ya kan? Kiai berkedok dukun, jamaah yang dirahmati Allah, musyrik malah yang demikian. Nah, makanya kata Rasulullah puasanya di jalan Allah. Kalau kita puasa Ramadan,
wah udah diperintahkan Allah banget, udah pasti fisabilillah. Ba'adallahu anin nar sab'ina kharifa, kata Nabi, satu hari puasa dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan naik unta. Satu hari tuh puasa dijauhin 70 tahun perjalanan naik unta. Kita masih tersisa insya Allah 7 hari lagi puasa. Bapak Ibu nanti ketika niat puasa, jangan cuma niat puasa Ramadan. Kalau kita cuma niat segitu doang, maka innamal a'malu binniyat. Amal, pahala, kebaikan tergantung yang diniatin. Tapi kita tambahin niatnya. Setelah kita niat untuk puasa Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, niat, ya Allah, kita niat nih puasa. Mudah-mudahan bisa menjauhkan kita dari neraka seperti yang Nabi kami sampaikan, sejauh 70 tahun dari api neraka. Yang singkat juga boleh. Bismillah kita puasa. Mudah-mudahan dengan puasa ini kami dibebaskan dari api neraka. Hadirkan niat kayak begitu ya. Masih ada tersisa insya Allah. Berapa hari lagi nih jamaah Abdul Nur puasanya nih ya. 7 apa 8 kira-kira? 8. Kita ikut pemerintah ya enggak? Ikut pemerintah kita ya insya Allah. Kalau sampai 38 ya. Jadi masih ada kesempatan yang cukup. Bapak Ibu niat setelah berpuasa, semua puasa tadi bebasin dari api neraka. 70 tahun perjalanan naik unta. Orang kalau naik unta 70 tahun dari Masjid Abdul Nur sampai mana tuh kira-kira 70 tahun Pak? Ya? 70 tahun naik unta ya enggak? Sampai Iran kali Pak Ustadz ikut dia perang ya kan di sana kan? 70 tahun luar biasa. Apalagi nanti masih ada 8 hari. Insya Allah kita amalin. Seperti yang Nabi sampaikan dalam hadis ini. Insya Allah. Yang terakhir penutup dari saya. Kalau kita ingin dibebasin dari api neraka, agak sulit lagi sedikit. Ya, apa ya Rasulullah? Melaksanakan puasa 40 hari. Melaksanakan sholat 40 hari. Ya, tidak terputus sholatnya berjamaah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, man sholla ma'al imam, man sholla fi jama'atin ma'at takbiratil ula. Siapa yang bisa sholat berjamaah, berarti syarat yang pertama sholatnya berjamaah di masjid, di musola, di mana azan dikumandangkan. Ya, yang kedua kata Rasulullah ma'at takbiratil ula, dia ikut sholat 40 hari tadi sejak takbiratul ihram sama imam. Berarti kagak boleh jadi masbuk. Dia harus ya ikut dari awal. Begitu imam bilang sawu sufufakum, dia udah berada di barisan. Ya, itu syarat yang kedua ya. Jadi enggak boleh telat selama 40 hari. Ya, dalam riwayat yang lain kata Rasulullah bukan 40 hari, arba'ina sholatan. Ya, 40 hari bukan 40 hari kata Nabi di riwayat yang kedua. 40 sholat. Lebih ringan daripada yang pertama. Berarti kalau 40 sholat, sehari kita sholat 5 waktu, 5 kali, maka butuh berapa hari sampai 40 sholat kira-kira? 8 hari. Bisa kita kerja ini ya di bulan Ramadan sampai selesai ya. 40 kali sholat. Bapak Ibu jangan sholat arba'in cuma pas lagi haji aja. Biasanya jamaah haji begitu. Bapak Ibu ketemu taifnya. Kita alhamdulillah udah sampai di Madinah, di Masjid Nabawi kita amalin program sholat 40. Ya enggak? Karena kalau haji kan lama, 8 hari bisa di sana. Kalau umroh cuma 3 hari, sedikit enggak bisa. Kecuali yang umrohnya sebulan full di bulan Ramadan bisa tuh, ya kan? Sholat arba'in, sholat 40 enggak cuma di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Di masjid kita ini juga bisa. Di Masjid Abdul Nur atau di masjid mana sekitar rumah kita. Yang penting 40 sholat jangan terputus. Kalau terputus ulang lagi dari 0 begitu. Yang kasihan udah 39 sholat yang terakhir di ketiduran hadirin ya enggak? Kesiangan ya kan? Maka ulang lagi dari 0 ya. Terus gimana? 2 riwayat tadi 40 hari sama 40 sholat gabungin. Kita kalau ada perbedaan dalam satu urusan agama, kalau bisa digabung. Jangan dibuang salah satunya. Nah, itu adalah cara kita mengumpulkan perbedaan para ulama. Bisa nggak kita gabung? Bisa kalau
sekarang kita sukses sholat 40 kali bersama takbiratul imam bersama imam, maka naik level jadi 40 hari begitu. Jadi lanjutin lagi sampai bulan Syawal ya. Insya Allah kalau itu bisa kita kerjakan. Apa kata Rasulullah di ujung hadis? Kutibalahu baro'atan. Orang tadi akan dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 pembebasan. Baro'atun minan nifaq, dibebasin dari kemunafikan, wa baro'atun minan nar. Dan yang kedua yang kita harapkan yaitu dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasakan nanti Bapak Ibu kalau kita udah bisa sukses sholat 40 kali atau sholat 40 hari kagak putus, rasakan kita mulai mendapatkan ketenangan ya, kita mulai mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan, dan kita udah mulai bisa tuh menjauhkan kemaksiatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 amalan yang bisa kita lakukan di penghujung bulan suci Ramadan ini agar kita termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka. Yang pertama berdoa, yang kedua niat puasa agar dibebasin, dan yang terakhir adalah sholat 40 kali bersama takbiratul imam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, arhamna warham abana waghfir li ummahatina warhamhum kama rahimuna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.